Halo Sobat IT, balik lagi di channel saya. Em, Kali ini kita ada proyek proyek besar, tugas besar dari kampus Universitas Pancasila. Nama saya Harun, NPM 202343570067. Oh, saya akan mempertunjukkan pengelolaan database sederhana ya. Jadi sederhana saja, contoh tiga table. Em, Judulnya itu kepegawaian Fakultas Teknik ya. Tapi kita buat yang kepegawaian pada umumnya aja. Jadi, ayo kita mulai dari saya akan tunjukkan pertama-tama. Kita langsung aja ya. Oke, kita mulai langsung dari untuk database-nya. Di sini saya sudah buat kepegawaian 0067 dengan NPM terakhir. Saya kasih nama kepegawaian 0067. Em, Jadi tiga tabel ya, ini sebagai contoh aja, tapi buat pengembangannya ini bisa sampai banyak tabel. Nah, database ini saya jelasin sedikit. eh, Kenapa membuat database itu lebih bagus daripada Excel misalnya? Karena pengelolaannya itu bisa lebih komplit untuk data-data yang sulit, misalnya data yang jumlahnya banyak. Saya data di kampus, di sekolah, jadi pengelolaannya itu bisa lebih banyak. Nah, untuk contohnya itu ada database kepegawaian. Saya udah buat tiga tabel yang seperti instruksi tugas besarnya. Jadi sebagai contoh aja di sini ada gaji, jabatan, dan pegawai. Nah, gaji ini sebagai tabel transaksinya ya. Oke, kita mulai dari pegawai dulu ya. Pegawai, tabel master pegawai. Jadi ini ada dari ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, dan ID jabatan. Strukturnya seperti ini. Ya udah ada primary key-nya. Ini foreign key dari ID jabatan. Nanti kita bisa liatin hubungannya di sini. Ada jabatan. Oke, langsung aja ke ini yang lain. Buat tabel yang lain itu ada tabel jabatan, ini strukturnya, jabatan, nama jabatan, ganti jabatan. Ini nanti bisa dilengkapi. Jadi untuk contoh ini aja dulu, cukup tiga ini. Terus ada tabel gaji. Di sini ya saya udah buat tiga, ada periode tunjangan, potongan, sama total gaji. Ini juga nanti bisa lebih lengkap lagi buat pengembangannya. Ini tampilan hubungan, juga ada hubungan sama tabel dari kepegawaian, ID kepegawaiannya, jabatan juga nanti. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Berarti untuk codingan pertama yang paling penting tuh kita buat koneksi ya, tabel koneksi. Ini saya udah buat tabel koneksinya, kepegawaian 007 ya. Nah, ini kan nggak bisa show karena nggak ada output kan, kita tes nanti di sini buat manggil si koneksi ini apakah berhasil apa tidak. Di sini ada tabel codingan buat pegawai. Nah, terus ada codingan buat jabatan. Oke, terus ada codingan buat gaji. Ini tiga tabel aja dulu. Nanti sebenarnya bisa dikembangin seperti ditambahin tabel absen dan lain-lain masih bisa. Tapi untuk contoh ini aja dulu udah cukup. Kemudian ini aja, oh udah semua. Terus kita langsung ke tampilannya berarti ya. Oke, buat tampilan pertama itu koneksi ini nggak tampil ya, harus dipanggil tadi pakai tes dulu tesnya. Nah, ini
Kita tes, pakai tes. Oh, saya lupa, kita tunjukin dulu lokasi filenya ya. Pertama kita tunjukin lokasi file buat PHP-nya. Di sini udah ada gaji, jabatan, koneksi, pegawai, dan study. Buat ininya juga udah ada SQL-nya. Dari SQL ini kemarin yang ujian akhir. Ini ada kepegawaian, ada gaji, jabatan, sama pegawai. Oke, kita masuk aja langsung ke pertama. Yang kita perlu itu adalah data di jabatan. Kita isi jabatan sebelum kita masuk di pegawainya. Kita jabatan dulu. Nah, ini jabatan saya sudah coba input tadi satu, berhasil. Nah, saya udah juga siapin datanya buat diisi. Sini kita langsung isi aja. Kita coba isi semua ya. Nah, ini dia keisi. Coba lagi. Oke. Kita departemen misalnya. isi sekretaris. Saya udah siapin datanya buat tinggal di copy aja biar cepat. Dosen misalnya nih, dosen. Gaji 7 juta, rendah juga. Ya standar lah. Kita masukin semua datanya. Salah. Oke. Laboran dari laboratorium. Ini udah ada fiturnya yang saya jelasin, simpan, edit, sama hapus. Udah bisa dipakai. Nanti kita coba. Kok simpan, terus ada laboratorium. Nah, bagaimana kalau datanya kita double? Apakah bisa? Saya kita ke kepala laboratorium, kita dapatkan, kita gajinya misalnya 8.500.000. Bisa ya, bisa jadi bisa double. Nah, sekarang kita coba fitur hapus, edit dulu, edit. Kita dapatkan, kita hapus, terus kita update gajinya menjadi nggak bisa double ya. Bisa deh, bisa double. Kita update, kita berhasil. Datanya belum kita fix buat biar dia nggak double ya, tapi nanti kita bisa improvisasi lagi. Nah, coba kita hapus. Ini udah berhasil terupdate tadi ya. Kita hapus datanya. Oke, bisa. Oke, lanjut kita pindah ke pegawai, berarti pegawai. Nah, ini kan tadi udah berapa, kita ada berapa tadi data jabatan, 1 2 3 4 5 6 7, ada 10 ya. Ini harusnya ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Oke, kita coba hapus satu, dia harusnya langsung ikut ke hapus ya. Hapus data ini. Oke, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, dia ikut ke hapus, berarti koneksinya udah benar. Kita balikin lagi ke laboratorium tadi.
Oke, bisa. Nah, dia otomatis bakal refresh. Nah, berhasil berarti. Balik lagi datanya ke kepala laboratory. Oke, kita sekarang input nama pegawai. Aduh, pegawai berarti ya. Kita ini udah siapin data ya biar nggak repot. Kita copy, masukin alamatnya. Kita bikin dua ini. Tapi ya, copy aja. Oh, di Excel harusnya ada nomor. Oh, lupa lagi itu. Pilih jabatan dekat. Berhasil. Ini juga bisa langsung edit hapus. Kita coba nanti ya. Coba kita kedua ini. Cepet aja. Nggak usah. Ini nanti tinggal diedit. Pilih jabatan dekat. Udah. Ini formnya ya udah berhasil kita bikin. Oke, lanjut lagi. Cepat ya, kerja cepat kita. Nah, ini bisa lebih cepat lagi kita pakai query ya, query SQL. Tapi buat menunjukin aja di sini prosesnya ya, yang paling penting kata. Oke. Jabatannya belum dipilih. Tadi ada ketua departemen sekretaris. Dosen tetap. Ini seharusnya data dosen banyak ya. Kita sebagai contoh aja. Copy. Staf administrasi. Laboran. Oke, laborannya Ricky Baskara. Jepang. Ini yang kepala laboratorium. Nah, kita coba satu data lagi coba ya. Harun untuk buat mengetes alamat misalnya Tanjung Barat. Nomor telepon apa? Jangan dicatat nomornya, ini nomor asli. Saya kita dosen. Nah, kita mau edit misalnya. Apakah berhasil? Kita coba edit. Kita misalnya pindah ke Jakarta Barat, misalnya ke Tanjung Duren. Terus dari dosen tetap naik ke sekretaris misalnya. Update. Nah, berhasil ya di bawah sekretaris departemen.
kita edit lagi. Jadi kita balik ke jadi dosen. Nah, dipecat lagi, turun lagi gara-gara kerja nggak beres, kita update. Nah, udah jadi dosen bisa. Terus kalau bisa contohnya dihapus, terus data ini oke. Nah, datanya kehapus bisa ya. Oke, sekarang kita berarti udah ini udah. Kita lanjut ke gaji. Gaji mana gaji? Ini web pegawai jabatan. Nah, ini gaji, form gajinya. Ini kit. Nah, ini sebenarnya bisa dibikinin tabel lagi, tabel absen buat ngaruh ke sini, buat gajinya. Tapi ini buat contoh aja 3 tabel. Ini kita pilih misalnya dari periode bulan ini aja. Tunjangan misalnya kerjanya bagus nih, dapat tunjangan misalnya 2 juta. 2 juta. Terus tapi absen sering bolos misalnya. Dia wah, tapi dia ketua ini jadi potongannya nggak ada gitu sih. Potongannya dia soalnya dia ini dekan. Saya dosen, mana dosen? Nah, data dosen tadi siapa? Dosen Ulia Mega ya. Tiga kuliahnya Ulia Mega nih. Bulan ini tunjangannya misalnya eh, dapat penghargaan dosen, artinya 1,5 juta. 1,5 juta ya. Ini mah 1,5 miliar, 1,5 juta. Terus tapi sering telat misalnya atau pernah nggak ngajar. Jadi potongannya misalnya 300.000. Ya, nah, bisa ya. Udah total gajinya udah otomatis kepotong di sini. Kita masukin lagi Dr. Faidan. Yang misalnya 1 juta. Potongan ya, jabatannya tinggi biasanya potongannya nggak ada. Jangan misalnya 500.000. Potongan ada juga jabatan masih tinggi. Tunjangan 500.000. Potongan 100.000. Oke, ini udah otomatis sudah bisa ya. Coba kita satu lagi deh, biar ini. Saya sapamnya siapa tadi? Niki Baskara. Dia dapat tunjangan 300.000. Potongan 50.000. Nah, ini kita coba edit. Dia dapat tambahan tunjangan saya jadi 500.000. 500.000. Lihat. Nah, ini langsung nambah ya, udah bisa ya. Oke. Terus kita coba hapus. Oke, saya hapus. Oke, itu dia. Mungkin cukup ya. Buat contoh sederhana aja ini buat tugas besar kepegawaian Fakultas Teknik. Mungkin ada yang kurang apa? Udah semua ya. Oke. Ya, saya kira demikian buat tutorial sederhana ya. Saya tunjukin aja database sederhana dari 3 tabel dari database fakultas kepegawaian fakultas. Oke. Demikianlah videonya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.